Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kelas Bahasa Indonesia. Kelas yang akan selalu menemani kalian dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Seperti tag-tag yang lain, berita juga mempunyai struktur agar kita bisa membedakan antara tag yang satu dengan tag yang lain, tag berita dengan tag yang lain. Maka kita cara mengetahuinya dari struktur tagnya. Lalu apa saja struktur tagnya? Yang pertama, kepala berita berisi ringkasan berita yang akan disampaikan. Sedikit informasi tentang berita yang akan disampaikan, hanya garis besarnya saja, cuplikannya lah. Kalian mungkin sering melihat di televisi, sebelum menceritakan sebuah berita yang panjang lebar, maka ada berita, ada informasi sedikit tentang berita tersebut. Itu disebut sebagai kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita itu berisi kronologi dari awal hingga akhir, jadi lengkap, memenuhi 5W+1H. Kemudian yang terakhir, ekor berita. Dalam ekor berita itu berisi perincian yang tidak terlalu penting, tapi ketika disampaikan juga lebih bagus. Jadi intinya ekor berita itu adalah perincian hal-hal yang kurang begitu penting. Seperti berita ini sumbernya dari mana, berita ini sumbernya dari Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Menanggapi itu adalah memberikan satu pendapat kita, bisa juga sebuah kritikan kita terhadap berita tersebut. Jadi tanggapan ini bisa berupa pendapat, kritik yang membangun, bisa juga bisa juga berbentuk dukungan bahwa saya setuju dengan berita itu, atau juga menolak berita itu. Jadi tanggapan itu dikembalikan ke pribadi kita masing-masing sebagai seorang pendengar, atau kepada para pendengar dibebaskan mereka mau menanggapi berita ini seperti apa. Apa saja yang perlu ditanggapi dalam sebuah berita? Ya jelas, yang pertama dari unsurnya, berita itu memenuhi unsur 5W+1H atau tidak. Ya, kalau berita itu memenuhi unsur 5W+1H, barangkali kita sepakat, oke. Walaupun lengkap unsur 5W+1H-nya, tetapi kok dari segi kalimat, cara menulisnya kok kurang benar. Misalkan dalam tag kok ini huruf besar kecilnya nggak jelas, tanda titik komanya nggak ada atau kurang tepat. Kita bisa kritik, kita bisa berikan saran, atau hal lain yang bisa dikritik atau bisa kita tanggapi. Mungkin kalau di televisi cara penyampaiannya, menyampaikan berita banyak menggunakan kalimat-kalimat yang janggal, ada menggunakan bahasa Indonesia, ada terselip bahasa Jawa, mungkin termasuk terselip bahasa yang sulit ditanggapi atau sulit diterima oleh masyarakat umum, maka perlu kita kritik atau perlu kita tanggapi. Ya, terlalu banyak bahasa asing yang dilontarkan, sedangkan yang mendengar di televisi rata-rata yang mendengar itu orang awam yang nggak tahu bahasa asing. Itu juga bisa jadikan bahan kita untuk mengkritisi berita tersebut. Mungkin isinya benar, tapi banyak kalimat-kalimat yang janggal atau kalimat-kalimat yang sulit dipahami, atau bertele-tele kalimatnya, juga bisa dikritik atau kita bisa memberikan tanggapan, mendukung, menolak, atau memberikan saran. Itu boleh untuk menanggapi sebuah berita. Jadi semuanya dibebaskan kepada kita, namun kita perlu tahu ketika kita menanggapi sebuah berita, kita juga harus punya dasar. Ya, taruhlah berita yang disampaikan 5W+1H-nya jelas, penyampaiannya oke, menarik, kalau dalam bahasa tulisannya bagus, tapi kok berita ini nggak bener ini,
Kalian bisa tahu benar atau tidak barangkali kalian punya bukti. Nah, kalian bisa sanggah, bisa tanggapi. Saya nggak setuju dengan berita ini. Kenapa? Karena sebenarnya berita ini nggak benar. Yang benar seperti ini. Berarti ketika kita menolak berita itu, kita juga harus punya bukti, punya alasan yang kuat. Ketika kita mendukung pun sama. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah berita, kita harus benar-benar selektif. Jika ada yang kurang tepat, kita bisa memberikan tanggapan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tulislah jawaban kalian di kolom komentar. Sebelumnya tulis nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan untuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa pula like dan share, karena subscribe, like, dan share itu gratis. Oke, selamat mengerjakan.